Saya record supaya misal nanti ada yang belum paham bisa diulang lagi, diperhatikan lagi seperti itu. Nah, ini masih filenya ya. Belum dibuka? Coba stop share dulu, kemudian langsung ke bukunya, Mbak. Ini yang terlihat di Bukuina itu filenya ada 2, ada buku guru, ada buku siswa. Belum ke materi, belum buka bukunya. Nah, oke. Ini mulai terlihat. Yuk ke bawah. Subtema 1 tadi ya. Keragaman suku bangsa dan agama. Oke. Ya, bunyinya mengidentifikasi macam-macam gaya. Tadi sudah tepat. Ya, lanjut bawahnya. PB 1. Sebentar. Nah, oke. Sudah ke bawah saja pembelajaran 1, IPA, Bahasa Indonesia. Ya, cukup. Sekarang, tujuan pembelajarannya yang dituliskan di sini, kita lihat langsung yang IPA saja ya, yakni setelah berdiskusi, bukan ini, 1-4 belum. 5, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya dengan tepat. Nah, kemudian setelah melakukan pengamatan dan diskusi, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda dengan tepat. Baik, berarti yang ada di sini, ya buku guru ini masih di C2, menjelaskan pengertiannya. Ketika kalian ganti atau tadi Mbak Anggun mencoba menuliskan dengan kata menganalisis, maka ke bawah sedikit. Berarti ini ada kegiatan percobaan ya, berarti ya. Bawah. Oke, hop. Nah, ada siswa melakukan percobaan gaya pada benda-benda di sekitarnya. Nah, kalau tadi menganalisis pengertian, berarti bukan menganalisis. Berarti siswa mampu menganalisis hasil percobaan yang telah dilakukannya. Atau siswa mampu menganalisis kegiatan di sekitar ini 1 itu sampai mengetahui pengaruh terhadap benda. Ini ya, sampai ini ya. Berarti, bentar. Ini tuh bisa enggak, misal di sebelah kayak gitu, 2. Sebentar. Siswa mampu menganalisis pengertian gaya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti,
Berarti jangan ini ya. Kalau dia mampu mengamati, berarti siswa mampu melakukan percobaan, ya toh? Siswa mampu melakukan percobaan tentang gaya, tentang macam-macam gaya yang ada di sekitarnya. Ya, berarti tadi yang Anggun tadi, mungkin bisa kamu catat ya Mbak, nanti Bu Vina tidak nyatet, nanti lupa kalau sudah saya omongnya lupa. Biasanya begitu. Ya. Jadi ini kan kegiatannya dia mampu melakukan percobaan. Percobaan terkait gaya pada benda di sekitarnya. Berarti kalau begitu di PB1 siswa mampu melakukan percobaan terkait gaya yang ada pada benda di sekitarnya. Kemudian, terus lanjut bawahnya, siswa mampu menentukan macam-macam gaya. Nah, terus bawah lagi. Terus sudah berarti PB1 selesai. Terus. Ya kan PB1 selesai. Kemudian ke PB2. Oh, PB2 ada IPA-nya, Mbak? Coba atas dikit. Masih ada IPA ya, tapi ada tambahan SPDP. Yuk lanjut, bawah. Berarti tujuan di sini hapus terus bawah lagi. Nomor 3 itu gaya otot. Mana. Saya nggak kelihatan. Setelah berdiskusi ini, contoh-contoh pemanfaatan gaya otot ya. Berarti mampu mengaitkan tentang gaya otot dalam menggerakkan tangan dan kakinya di kehidupan sehari-hari. Berarti, nah siswa mampu mengenali karakteristik atau contoh gaya otot. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengenali. Tadi kan yang pertama mengenali contoh, berarti dia mampu menunjukkan contoh. Itu kan bisa. Gitu. Atau mengidentifikasi bisa. Siswa mampu mengidentifikasi contoh gaya otot di kehidupan sehari-hari. Ya kan? Oke. Diingat ya. Coba, berarti sudah kamu tulis ya Mbak Anggun ya? Sudah, berarti stop share. Coba stop share, saya lihatkan. Oke, tadi berarti ini terlihat. Berarti ini boleh dengan kata menganalisis, hanya yang dianalisis berarti bukan pengertiannya ya. Oke, bisa dipahami. Ini mengaitkan bisa, tapi tadi saya tambahkan kaitannya mengidentifikasi contoh. Berarti kan tahu kalau gaya otot itu contohnya apa saja. Terus misalnya guru memberikan contoh, misal gerak
si Doni melakukan kegiatan push up, melakukan olahraga push up. Berarti itu kan bisa menjadi contoh kan, salah satu contoh ya. Nah, siswa misal kalau dalam bentuk soal itu, siswanya bisa mengidentifikasi bahwa itu sudah merupakan gaya otot. Jadi bisa dipahami begitu. Sudah langsung ke teknisnya, indikatornya itu. Oke, saya lanjutkan. Berarti bisa dipahami ya ini ya. Tidak hanya Mbak Anggun. Suaramu nggak dengar kok, Mbak? Yang lain dengar suaranya? Nggak dengar, Bu. Tidak, Bu. Maaf, Bu, sinyalnya jelek. Oh, oke. Ya, oke. Nanti yang selanjutnya baca ulang ya. Terus kita lihat di lesson design-nya pakai cooperative learning. Ini belum ada pertanyaan menantangnya ya. Aku sudah bisa. Udah, Bu. Ini, mempraktikkan peristiwa ini. Oke, berarti bahasanya jangan mempraktikkan peristiwa. Nek pertanyaan itu berarti apa? Ada yang bisa redaksinya? Yuk, Mas Azadoni. Ibu dipateni. Pertanyaan. Pertanyaan itu berarti terkait dengan itu, Bro. Yang kayak 5W1H itu. Iya. Apa, bagaimana, mengapa, gimana itu. Oh. Atau begini, kalimatnya ini kan mempraktikkan peristiwa yang menunjukkan bahwa gaya mengubah arah benda dan bentuk benda. Berarti bisa dicontohkan seperti ini. Coba praktikkan coba tunjukkan dengan praktek sederhana bahwa gaya mengubah arah gerak benda dan bentuk benda. Atau kegiatan mendorong meja itu kan termasuk gaya. Bisa kegiatan mendorong meja merupakan contoh gaya, salah satu gaya. Nah, bisa dilanjutkan dengan pertanyaan yang lain ya. Nah, saya coba susun kalimat yang pas. Terkait gaya. Gaya itu kalau kelas 4 itu kan belum sampai ke hitung-hitungannya ya. Lebih ke gaya itu contohnya apa saja gitu kan.
Jadi, atau bisa dituliskan contoh gaya otot dalam kehidupan sehari-hari mungkin, atau analisis kegiatan-kegiatan berikut merupakan contoh gaya otot A, B, C, D, E. Misalnya. Nah, manakah yang sesuai dengan tentukan contoh yang sesuai tentang gaya otot. Misalnya kan kalian memberikan contoh jenis-jenis gaya. Gaya kan macam-macam, ada gaya otot, gaya tegas, gaya magnet, gaya lain-lain, gesek, gitu kan. Nah, contohnya apa saja, kalian tuliskan. Kemudian siswa disuruh menganalisis mana yang merupakan gaya otot atau mana yang merupakan gaya gesek, tergantung materi yang sedang dipelajari pada saat itu. Ini tadi kan PB1 ya, Mbak ya? Iya, Bu. Iya, berarti kan masih mengidentifikasi tadi ya. Nah, berarti kalau contoh boleh tadi, tapi bahasanya tidak langsung mempraktekkan, tapi coba praktekkan gitu, atau contohkan misalnya juga bisa. Oke. Bisa dipahami? Atau mubeng atau mumet? Sudah bisa, Bu. Bisa. Baik, tidak nyanggun loh ya. Satu lagi contoh yang akan saya lihatkan. Atau ada request? Atau ada request siapa? Punya saya saja, Bu, misalnya. Saya Bu coba. Siapa? Raisen. Ada Putri. Oke. Kita lihat. F ya. Ini, oke. Terlihat? Terlihat ya hasilnya ya. Dari Mbak Putri Aulia Hisma. Oke, indikator kelas 4 semester 2, tema 8, subtema 1. Oke, yang muncul ada di PP1 dan PP2. Menganalisis hubungan antara gaya dan gerak. Oh, masih melanjutkan tadi ya tentang gaya dan gerak ya. 3 kan? 3. Tadi 33, ini 34. Hubungan gaya dan gerak berarti mampu menegaskan ini berarti C berapa? Kalau tidak salah C3 atau C4 atau C6 gitu, Bu. C6. C4. Terus bedanya menganalisis dengan menegaskan. Kalau menegaskan itu bisa diucapkan, Bu. Bisa diucapkan. Terus Kalau menganalisis bisa secara tertulis. oke, mungkin kata menegaskannya kurang sesuai menurut saya. Jadi bisa
Saya paham maksudnya mungkin menjelaskan lebih rinci gitu kan. Kalau menganalisis kan dia contohnya ini terus dianalisis apakah benar berhubungan apakah kegiatan ini atau peristiwa ini ada hubungannya dengan gaya dan gerak. Terus menegaskan hubungan gaya dan gerak itu lebih ke dia sudah melanjutkan menganalisis. Jadi kamu join dengan laptop, mungkin bisa dilihatkan buku gurunya. Pakai laptop, Bu. Ini saya pakai HP soal Oke, mungkin file bukunya ada di HP. buku gurunya di laptop. Ini tak bukanya dulu. Oke. Kalau mengidentifikasi C berapa? C4. 4. Oke. Saya yang kurang cocok ini. Yaitu mengidentifikasi, menemukan, boleh. Hanya yang kurang adalah kata di lingkungan sekitar, lingkungan sekitar, lingkungan sekitar. Kan di sini yang dicontohkan di lingkungan sekitar. Karena temanya adalah daerah tempat tinggalku. Subtemanya lingkungan tempat tinggalku. Jadi kata lingkungan sekitar di sini juga penting. Ya. Oke, mungkin Mbak Putri mau menunjukkan di sini kegiatannya itu sebenarnya apa saja kalau di buku guru? Sebentar. Lupa saya ini baru tak. So. Aku besok jam 9 ada acara. Ya, saya tanya dulu ya. Sambil menunggu mungkin mau dilihat dulu les saya, Bu. Iya, benar-benar. Siapa? Tadi suara? Iya, Mbak Saya, Putri. Bu, maksudnya ini masih buka buku guru, bisa Iya. coba dilihat lesan saya dulu. Oke. Ya, sebentar. Tadi di... Oke. Ya, atau teman-temannya. Tidak hanya Bu Vina yang berpendapat. Silakan. Ayo, boleh sampaikan pendapatnya. Ya, tadi katanya sudah paham kan? Berarti bisa kan melihat ini?
Kira-kira kalimat yang tepat, misalnya yang mengganti menegaskan ini. Silakan yang berpendapat. Acungkan tangan. Ya, silakan Mas. Mas Azadoni. Ayo, suaranya belum keluar loh. Nah, ini sudah bersuara? Ya, kok nggak Itu dengar? kalau menegaskan, kira-kira diganti menafsirkan. Menafsirkan. Menafsirkan berarti masuk ke C berapa? C6. Tapi ketika terkait dengan hubungan antara gaya dan gerak, cocok enggak? Coba bahasa rangkai dalam satu kalimat. Terus lihat buku gurunya, kegiatannya apa. Coba. Ini proses masuk Zoom ke laptop. Oke, ya. Ya pada jangan soalnya somel. Jadi lah wakil ya Pak ya. Ajaran kemapot. Apa? Masih mulai. Tapi sudah mulai. Terus? Kuat. Tinggal nih. Itu tuh terima tahu. Kapan masuk loh? Pak ini yang ini untuk panas saya. Ini tempat ini. Saya panasin ini air. Benar saya panas. Porsi ya. Iya kan. Oh. Padahal latihan wisudawan ketiga. Latihan belum itu. Apa mungkin bapak era sehat? Kemungkinan dari awal memang. Sudah ya, Bu? Ya, sudah terlihat. Ya, ke bawah ya. Ya linggih, bariku paling ngadeg nganu. Terus kok terus apa gimana? Ini tuh esuk itu akan dikeluarkan dari evakuasi. Itu apa? Yang pemetaan Kemarin orang di itu depan kan,
Sudah terlihat menghubungkan Buku guru gaya. kan Bu ini. Ya, buku guru terus. Bawah. Terus ke Bawah. Dari ekonomi manajemen dan akuntansi. Dan gimana mas jelasnya? Yang satu ini sedang dihubungi, yang satu nggak bisa dihubungi. Nah, kan artinya nggak jelas toh. Enggak sih. Ya, nomor 4. Nomor 4 dan nomor 5. Nah, kan itu tuh. Nah, coba dicek. Dari Bu Ika. Ya. Tadi berarti kan bisa mendiskusikan. Aduh, sebentar. Berdiskusi perbedaan gaya dan gerak, sehingga tahu perbedaan gaya dan gerak. Kalau mau menggunakan kata menegaskan, berarti menegaskan perbedaan. Ini ketutupan madas ini. Dua belas itu berat-berat semua. Ya. Aduh, Jadi kan dia mampu menjelaskan perbedaan gaya dan gerak, berarti bisa menegaskan perbedaan antara gaya dan gerak. Ketika kamu memilih KKO menegaskan, ya. Terus praktek tadi sudah muncul di 4 ya. Di nomor 4, apakah sudah muncul? Mempraktekkan. Oke, sudah muncul. Oke. Oke ya. Ada pertanyaan? Saya izin bertanya. Silakan. Itu kan tadi ada 2 KD 3 sampai 4. Dan menyusun lesson desainnya itu bisa dilakukan satu-satu atau seperti apa, Bu? Terima kasih. PB. Ikutnya PB. Mengikutinya ketika menyusun lesson design berarti kita lihat PB-nya. Tadi kan ini di PB1 ini, ya kan ini PB1 tuh tadi. PB1 ini ada praktek, ada melihat ini. Berarti kan di lesson design itu bisa memuat KD3 maupun KD4. Gitu. Bisa dipahami? Berarti mengikuti PB. Ya, Bu ya. Iya, mengikuti PB. Kalau di PB tersebut langsung ada 3 dan 4, ini kan contoh ya, contoh yang terlihat ya. Dia di PB1 itu praktek juga. Praktek itu kan masuknya di KD4. Keterampilan kan?
Ya, berarti ini muncul di PB1 ini muncul kegiatan pengetahuan maupun kegiatan keterampilan. Baik. Oke. Oke, Mbak Putri bisa stop share. Bisa dipahami ya, berarti lihat di sini ya. Tidak semuanya hubungan semua kan, berarti tadi. Ya toh? Tidak semuanya hubungan antara gaya dan gerak kan. Dia bisa mempraktekkan, bisa mengidentifikasi atau menegaskan perbedaannya. Ya. Iya, Oke. Bu. Oke, ada yang ditanyakan? Yang lain? Ada yang bertanya? Oke. Kalau misalkan itu Bu, tujuannya itu kan perbedaan gaya dan gerak. Nah, menegaskan itu enggak bisa Bu. Itu kan menjelaskan. Kalau menjelaskan belum hurts gitu Bu. Iya, boleh, bisa. Tapi menegaskannya kan bukan hubungannya, tapi menegaskan perbedaan antara gaya dan gerak. Oh iya. Atau antara gaya dan gerak pada benda tertentu di lingkungan sekitar. Ya toh? Kenapa perlu disebutkan lingkungan sekitar? Karena ini temanya adalah daerah tempat tinggalku. Ya kan? Iso kan tema. Kita bahasnya di lingkungan sekitar kalau masih tema. Ada pertanyaan? Bingung? Ya Bu, paham. Paham. Baik, yang lain bagaimana? Ya, Bu Wina minta pendapatnya. Yang lain bagaimana? Masih ada yang bingung? Kalau tidak bingung, berarti sudah paham. Nek bingung, berarti proses berpikir. Oke. Oke. Tentang model pembelajaran. Kenapa Bu Vina mengawalinya dari indikator tujuan, kemudian lesson design, baru ke menyinggung tentang model pembelajaran. Karena model pembelajaran itu kaitannya dengan pengetahuan yang akan disampaikan ke siswa. Jadi, yang namanya model-model pembelajaran itu kaitannya dengan siswa dan lingkungan siswa. Nah, yang perlu kalian pahami yakni model pengajaran atau pembelajaran ini merupakan cara-cara berpikir yang akan kita gunakan ketika memberikan pengetahuan ke siswa. Saya sampaikan, kalian sudah pegang buku model-model pembelajaran? Sudah punya? Sudah. Sudah. Apa judulnya apa?
Yang disusun itu Bu, dari dosen-dosen FKIP. Yang ada lesson design-nya itu ya. Yang pakem Jadi kita gagal berangkat, kembalinya aku pikir dikit Pak. Karena aku mikir kan kalau duit bulan sehari, otomatis kan mesti dibayar ekonomi ini. Oke. Saya tunjukkan. Ini. Oke. Terlihat ya. Nah, model-model pembelajaran. Jadi konsep model pembelajaran itu yang pertama ada konstruktivisme. Konstruktivisme atau yang bisa dikatakan sebagai cara membangun pengetahuan. Ya, cara membangun pengetahuan, kemudian visi metakognitifnya, scaffolding-nya, kemudian kaitannya dengan zona perkembangan atau zona of proximal development di sini, kemudian peran performa ahlinya. Nah, peran performa ahlinya ini maksudnya adalah seorang pendidik atau guru. Ini kan siswa ya, cara dia mengkonstruk pengetahuannya, dan ini metakognitif itu proses berpikir reflektif. Lalu scaffolding ini membangun pengetahuan. Kemudian zona perkembangan si siswa yang akan kita pelajari. Itu konsep model pembelajarannya. Konsep awalnya kenapa ada model. Kalau kalian baca itu kan ada model cooperative learning. Di cooperative learning nanti ada TGT, ada NHT, ada STAD kan gitu kan. Lalu ada problem solving, ada project based learning dan seterusnya. Terus, nah ini yang perlu kalian pahami. Dari berbagai macam model tersebut, kita bisa mengelompokkannya pada 4 kelompok, yakni kelompok model pembelajaran. 4 kelompok model pembelajaran. Yang pertama, kelompok model pengajaran untuk memproses informasi, kemudian kelompok model pengajaran sosial, lalu ada kelompok model pengajaran personal, dan kelompok model pengajaran sistem perilaku atau behavior. Ya, ini kelompoknya. Nah, ketika kita akan melakukan atau memilih model pembelajaran yang tepat, jadi kan kita harus tahu tadi cara berpikir siswa. Siswa SD kelas rendah dengan kelas tinggi pasti berbeda. Pola berpikirnya berbeda. Tadi yang saya katakan dengan zona proximal development. Atau pola pikir yang ada di bahasanya itu cara berpikir ya. Cara berpikirnya dia prosesnya di mana. Terus, nah, kalau kalian lihat ada cooperative learning, ada project based learning, problem based learning, ada problem solving, kemudian ada quantum teaching, ada learning cycle. Di situ kan ada sintak-sintaknya. Nah, sintak itu dibuat berdasarkan tadi ada konstruktivisme, metakognitif, scaffolding, sampai ke bagaimana ke peran gurunya seperti apa. Ada POE, terlihat ya, predict, observe, and explain. Ini yang saya contohkan, ini yang bisa kita katakan sebagai model pembelajaran yang sesuai untuk muatan IPA atau muatan sains. Ada CTL, Contextual Teaching and Learning. Lalu ada STAT, Science, Environment, Technology, and Society.
Kalau ada PBL, problem based learning, ada just jelajah alam sekitar. Kemudian ada inquiry, PJBL, project based learning, SAFI. Ada yang tahu kepanjangan SAFI? Somatic, auditory, visual, and intellectual. Lalu ada learning cycle, problem solving, experiential learning, quantum teaching, cooperative learning. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini macam-macam. Sementara ini. Ada pertanyaan? Tentang Itu jadi Sebentar, yang- suaranya putus-putus, Mbak. Coba diulangi. oh iya, kan ada banyak usia dasar yang harus kita pahami itu yang mana aja, Bu? Apakah semuanya harus kita terapkan nantinya kepada siapa? Nah, bisa. Bagaimana kira-kira ada yang bisa menjawab pertanyaan Mbak Tri? Kalau Bu Wina bilang begini, jadi semua yang saya cantumkan di sini bisa kalian pahami, kalian mengerti. Setiap pembelajaran itu bisa divariasikan. Kenapa? Kadang kita bisa mengelompokkannya butuhnya untuk pengetahuan yang personal. Berarti kita menggunakan apa kalau personal? Tapi somatic, auditory, visual, and intellectual. Lebih menunjukkan personal siswanya. Tapi ketika tadi kaitannya dengan behaviornya atau sosialnya, berarti bisa menggunakan cooperative learning. Oke, terima kasih Mbak. Jadi divariasi, tidak terus tiap waktu PBL, PJBL gitu enggak. Tapi materi ini sesuai dengan PJBL misalnya. Oh, materi ini sesuai dengan POE, Predict, Observe, and Explain. Tapi selain itu, kita juga perlu melihat yang namanya karakteristik siswanya. Ya. Jadi bisa kita kombinasikan, terus kita juga sesuaikan dengan peserta didiknya, gitu ya, Bu? Iya. Lihat materinya, lihat kompetensi yang akan diajarkan, kan itu berarti nyambung ke materi ya, kontennya, kemudian lihat karakteristik peserta didiknya. Jelas berbeda kelas rendah dengan kelas tinggi. Kelas tinggi kelas 4 dengan kelas 6 kan juga berbeda. Iya, Bu. Iya. Nah, itu penting. Oke. Sekarang ada contoh. Bentar, saya contohkan video. Bentar. Terlihat? Video berikut terlihat? Terlihat, Bu. Oke. Saya ada yang nah, nanti coba dianalisis. Ini kira-kira menggunakan model apa? Suaranya muncul ya?
المغضوب عليهم ولا الضالين. Okay.
Oke, saya cukupkan. Ada yang saya skip. Kenapa? Pertanyaan selanjutnya adalah model apa yang sedang dipraktekkan oleh mahasiswa ini? Kontekstual, Bu. Kontekstual. Oke, bisa. Terus yang lain? Yang lain? Pendapat lainnya? Ayo. Kooperatif. Terus? Ayo. Discovery, Bu. Discovery. Terus? Problem solving, Bu. Alasannya? Tadi saya lihat itu, Bu, ada salah satu siswa kayaknya maju ke depan menjawab, memecahkan masalah dari soal yang diberikan guru. Nah, berarti tadi perlu kalian baca. Bentar. Coba saya share. Nah, ini model-model yang coba saya tuliskan. Nah, ini tuh. Jadi menurut Joyce and Will itu, model pembelajaran itu kerangka konseptual dan menggambarkan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar. Model ini berfungsi untuk sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan pendidik untuk merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajarannya. Oke. Tadi banyak kan yang menyebutkan POE ini kaitannya dengan prediksi, observasi, observe, dan explain-nya.
Jadi ada langkahnya atau sintaknya. Jadi kita tidak bisa melihat tadi memberikan masalah maka problem solving, tidak, atau discovery learning. Kita cek dulu apakah benar-benar discovery learning. Nah, kita ada yang namanya sintak atau langkah modelnya. Nah, langkah modelnya ini misal POE ada langkah pertama, langkah keduanya itu kegiatannya apa? Misal guru yang pertama itu harus memberikan informasi pada siswa terlebih dahulu, kemudian memberikan motivasi, kemudian melakukan atau mengajak siswa melakukan eksperimen, kemudian menginterpretasi ini karena ada interpretasi. Nah, ini ada yang namanya sintak atau langkah. Kalian kan sudah punya bukunya, coba bukunya itu dibuka. Jadi secara keseluruhan kita tidak bisa melihat seperti yang beberapa waktu yang lalu sudah saya terangkan. Jadi model itu kan yang melingkupi semuanya, ya toh? Secara keseluruhan. Berarti kita tidak bisa melihat satu cuplikan-cuplikan saja. Jadi kenapa akhirnya saya skip? Saya itu ingatnya peredaran darah, kok pembelajarannya hak dan kewajiban kan gitu. Akhirnya, contohnya kurang pas nih kalau untuk sains kan gitu. Padahal itu kan temanya yang peredaran darah. Jadi saya lihatnya itu awal itu. Gitu. Nah, kalian bebas menggunakan buku apa saja yang sesuai. Ini Bu Bina berusaha menyusun, tapi belum bisa untuk diedarkan sekarang. Jadi saya lihatkan draftnya terlebih dahulu. Jadi ada JAS atau jelajah alam sekitar. Jadi kalian bisa membaca macam-macam informasi yang bisa. Misalnya kalian tertarik tadi ada discovery learning, berarti silahkan search discovery learning. Nanti kan akan muncul artikel yang terkait discovery learning untuk IPA. Apakah sesuai dengan konten materi yang kalian dapatkan? Ya, kan bisa. Kalian analisis, kalian cermati. Oh, misalnya untuk peredaran darah, apakah sesuai jika materi peredaran darah itu diajarkan dengan cara discovery learning? Sesuai? Atau enggak? Aku sebenarnya jangan aku dia itu juga jadi sakit. Fitri, mahasiswa yang keterima kan sakit. Handini, pejuang-pejuang itu lepas di sini atau Fitri apa siapa ya? Sensisi kan, ya kan, sensisi itu ditempatkan di Kalimantan. Akhirnya dia mengundurkan diri. Aku minta aduh pada surat yang tak sampaikan mas aku ngomong. Saya Pati apa benar? Nah, ya Melawi endi juga aku tuh gak mudah tau Melawi itu endi ternyata Melawi ini paling sangat sering mengundurkan diri. Yang PMM itu mahasiswa dari universitas penerima itu tuh kontrol loh. Jadi Nah, ini lihat ada penerapan model discovery learning dalam pembelajaran IPA. Materi zat adiktif untuk melatih keterampilan proses sains, ya. Discovery learning. Oke, kita lihat di sini. Jadi Bu Bina lebih mengajarkan discovery learning ini langkahnya. Model ini cocok untuk melibatkan siswa dalam mendapatkan model pembelajaran yang cocok digunakan untuk melibatkan siswa dalam mendapatkan pengalaman pembelajaran secara langsung dan diterapkan dalam pelatihan keterampilan proses sains siswa. Nah, discovery learning ini
Apa peran gurunya? Dia sebagai fasilitator yang nantinya mengajak siswa untuk memecahkan masalah. Nah, oke. Biasanya lebih up to date ketika kita baca artikel dari hasil ya, penelitian yang sudah dipublikasikan oleh para peneliti. Ya. Jadi, terus ini menurut Putra ini 2013 penerapan Discover ini mengandalkan kesiapan berpikir sehingga siswa mampu atau memiliki kemampuan berpikir dia mengandalkan kesiapan berpikir sehingga siswa yang memiliki kemampuan berpikir lambat akan kebingungan dalam berpikir luas, mengabstraksi dan menemukan hubungan antar konsep. Jadi secara tidak langsung ini kan menuntut siswa untuk berpikir cepat ya. Berarti kalau berpikir cepat sesuai dengan pesan K13 kaitannya 4C kan? Critical thinking, creative thinking, collaboration and communication itu. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Terus maksudnya piye Bu? Ini tadi bahas begini gitu ya. Maksud selanjutnya adalah menyusun Semoga baik Kak Mona. Amin. menyusun RPP. Saya share ini. Nah, ini adalah panduan penyusunan RPP untuk SD untuk kurikulum 2013. Jadi kita lihat di sini sampai ada kajian filosofisnya dan seterusnya. Kalian pasti paham. Nah, kita lihat komponen yang perlu dan sistematikanya seperti apa. Di pakem yang lain sudah sampai ke sistematika penulisan RPP? Sudah? Atau belum? Belum, Bu. Belum. Sampai di mana? Lesson design. Oke. Tadi saya sudah mencontohkan ya. Silahkan nanti diperbaiki satu persatu sesuai apa ya? Apa perlu saling berkomentar gitu antara teman? Saling koreksi antara teman kaitannya lesson design? Tidak, Bu. Tidak, atau dibaca satu persatu supaya saya lihat semua gitu. Gimana? Jadi itu kan rancangan kasar ya. Apa ya bahasanya ya? Bisa dianggap sebagai kerangka pikirnya. Kemudian untuk RPP-nya lebih detail. Nah, kenapa Bu Vina meminta kalian menyusun RPP dulu? Nah, kalau setelah disusun RPP-nya, berarti kan kalian sudah punya rancangan untuk melakukan kegiatan apa saja. Nah, nanti bisa, kalau kegiatan pembelajarannya ada praktek, berarti saya perlu menyusun LKS, lembar kegiatan siswa. Kalau ada kaitannya dengan materi pembelajaran yang lebih detail, berarti saya menyusun bahan ajar.
Nah, itu nanti disusun setelah kalian menyusun RPP. Materinya sama ya, Bu ya? Sama. Oke. Ini mudah sih. Ya kan, kalian lihat buku teks kan. Silabus ini sudah ada, buku teks pelajaran juga sudah, panduan guru atau buku guru. Hanya saja buku teks ini kan perlu nanti kalian kembangkan. Buku guru ini kaitannya dengan panduan guru atau buku siswa, buku guru tadi yang tadi sudah dicontohkan, dilihat-lihatkan. Nah, RPP ini memuat identitas, kemudian kelas, tema, subtema, ada alokasi waktunya, KI-nya, KD-nya, indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini yang kemarin saya minta kalian menyusun kan, tambahkan tujuan pembelajaran, materi pembelajarannya, kegiatan pembelajarannya, penilaiannya, media atau alat, bahan, dan sumber belajar. Minimal itu memuat ini. Ya. Nah, nanti waktunya seperti kemarin menyusun lesson design, minggu depan kita bahas lagi satu persatu. Dilanjutkan saja. Jadi harus ada kesinkronan antara lesson design dengan RPP. Sama ya, 1 PB ya. Oke, ada yang tanyakan? Cukup? Ini nanti saya share. Ini kan, nah ini contoh-contohnya. Ini nanti saya share di Sunan, dan saya harap kalian menyusunnya itu ini, melihat ini, berbasis konteks, berorientasi kekinian, ya, berpusat pada peserta didik. Jadi orientasinya kalau contoh-contoh itu ya yang kekinian. Terus memberikan umpan baliknya itu bisa soal penguatan pengayaan remedi. Nah, nanti bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Misalnya kalau pakai kuis, bisa pakai Quizizz, Kahoot, terus Slido misal, macam-macam. Ya. Oh iya, Bu. Saya mau tanya. Itu kan RPP sekarang kan pandemi ini kan daring sama tatap muka, itu gimana, Bu? Dalam bentuk daring apa yang tatap muka langsung? Luring aja, susun luring saja. Luring saja? Oke. Sama sih sebenarnya, mau daring atau luring, misal nanti dikelompokkan kan tinggal misal by Zoom ini kan nanti di breakout room kan, kelompok-kelompok kan begitu. Hanya nanti kalian ketika menerapkan itu kan insya Allah tahun depan kan sudah luring ya. Ini pun sudah luring walau masih shift, masih terbatas. Intinya itu yang kalian susun itu paling tidak bisa kalian pakai untuk tahun depan ketika kalian PLP 2. Nyelengi kui. Ya. Nanti antar teman kan bisa saling sharing RPP ketika PLP. Kan gitu. Hanya saja yang tidak boleh adalah download dari internet persis, gak diperbaiki, gak kekinian, gak menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, nah itu yang nggak boleh.
Oke, sesuaikan bahwa itu hasil karyamu sendiri. Nah, itu yang kenapa saya awali dari lesson design. Kamu menyusun lesson design, kamu sudah memiliki gambaran kegiatan apa yang akan kamu lakukan di PB yang sudah kamu tentukan. Oke. Nah, ini kan perlu mengkaji buku guru, mengkaji buku siswa. Tadi saya tahu ketika kalian saya suruh share bergantian tadi, berarti wis duwe buku guru dan buku siswa. Ya. Oke, bagus, itu langkah yang bagus. Ini yang penting ya. Bukan buku yang materinya dibaca, diisi atau dihafal. Iya. Enggak nek gawe buku ajar gitu loh. Buku kaitannya materi setelah menyusun RPP. Oke. Minggu depan itu pertemuan ke-8. Berarti harusnya UTS. Iya. Iya. Iya dong. Sebenarnya enggak UTS, Yun. Bu Vina ngomongnya artikel jurnal kan sudah kalian analisis, kalian presentasikan, tanya jawab gitu kan. Bu Vina hanya mengecek bagaimana pemahamanmu atau bagaimana pengaplikasiannya dalam pembelajaran ke depannya dari contoh-contoh itu, kan hanya mengecek itu. Hanya letaknya di pertemuan 8. Nah, nanti kita diskusikan lagi di pertemuan 8. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Berarti untuk RPP-nya masih tugasnya untuk minggu depan ya Bu ya? Maksudnya minggu depan jadi gitu ya Bu ya? Iya, Senin nanti kita depan. bahas lagi. Nanti kita bahas lagi satu persatu contohnya seperti tadi. Perhatikan ketika menyusun kalimat ya. Saya tahu kalian berusaha untuk mengaplikasikan HOTS tadi. Bukan mengaplikasikan HOTS, tapi mengaplikasikan kata kerja operasional taksonomi Bloom, baik C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Tapi tolong tetap disesuaikan susunan kalimatnya. Jadi ketika menganalisis, ya jangan menganalisis pengertiannya. Mbak Lizzie kok saya guyu-guyu itu ada apa itu? Bu Vina penasaran loh. Hai. Oke, jadi ketika menyusun kalimat antar kata itu ya diperhatikno, ya. Oke. Ya. Oh ya. Dicek lagi satu persatu ya. Atau perlu dikasih komentar satu persatu? Komentar dari Bu Vina gitu, Bu. Tapi gini sih, misalnya kalian belum mantap gitu, bisa ditanyakan di grup saja. Kita diskusi melalui grup saja. Misalnya kata kerja operasional yang kalian pilih menganalisis, tapi kalimat selanjutnya apa, kegiatannya apa, berarti harus sesuai atau sinkron antara kegiatan yang sudah terencana di buku guru, itu boleh dikembangkan lebih dalam, lebih luas, boleh. Tapi tidak boleh berbeda jauh dari buku guru. Ya. Itu rambu-rambu minimal. Kegiatan minimal yang harus tetap dilakukan. Tapi kalau kegiatan itu diperluas, diperdalam, itu boleh. Tapi kegiatan minimal itu tidak boleh hilang atau tidak dilakukan. Ya. Oke, saya cukupkan sekian. Kiranya tidak ada pertanyaan lagi. Atau ada pertanyaan? Cukup, Bu. Cukup. Ini mau Mas Doni kok hilang?
Oke, saya cukupkan sekian, saya akhiri, semoga bermanfaat. Misalnya masih ada yang belum paham atau perlu dibahas lebih dalam, kalian mau bertanya atau saling berdiskusi, mungkin bisa saling menanggapi melalui grup WA. Gitu ya. Oke, saya cukupkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.